Perhitungan korelasi produk momen. Salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan dua variabel atau lebih adalah teknik korelasi. Korelasi adalah istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linier atau searah bukan timbal balik antara dua variabel atau lebih. Dua variabel yang hendak diselidiki hubungannya tersebut biasanya diberi simbol X dan simbol Y. Jika kenaikan nilai variabel X selalu disertai dengan kenaikan variabel Y, maka turunnya variabel X juga akan selalu diikuti oleh turunnya variabel Y. Hubungan yang seperti itu disebut juga dengan hubungan yang positif. Akan tetapi, jika sebaliknya, bila mana kenaikan variabel X selalu diikuti oleh penurunan variabel Y, dan penurunan nilai variabel X justru diikuti dengan kenaikan variabel Y, maka hubungan tersebut adalah hubungan yang negatif. Teknik korelasi produk momen. Produk momen digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel jika data kedua variabel berskala interval. Kegunaan korelasi produk momen yang pertama, menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Yang kedua, menyatakan besarnya sumbangan variabel satu terhadap yang lainnya yang dinyatakan dalam persen. Yang B. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis merupakan langkah selanjutnya yang harus ditempuh. Namun, sebelum dilakukan pengujian, perlu dirumuskan dahulu bentuk hipotesis yang akan diuji berdasarkan kerangka pemikiran peneliti yang dibangun pada bagian kajian teori. Hipotesis untuk analisis korelasi dirumuskan dalam bentuk hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Dalam hipotesis statistik ada dua, yaitu bentuk hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol yaitu tidak terdapat hubungan antara yang positif atau hubungan negatif. Sedangkan hipotesis alternatif terdapat hubungan yang positif atau hubungan negatif. Jika rumusan hipotesis ini diubah menjadi hipotesis statistik, terdapat beberapa bentuk hipotesis alternatif dan hanya ada satu hipotesis nol. Yang pertama, hubungan positif. Hipotesis nol yaitu rho sama dengan 0, hipotesis alternatif yaitu rho lebih besar dari 0. Yang kedua, hubungan negatif. Hipotesis nol yaitu rho sama dengan 0, hipotesis alternatif yaitu rho lebih kecil dari 0. Yang ketiga, hubungan tidak menunjukkan arah. Hipotesis nol yaitu rho sama dengan 0, dan hipotesis alternatif yaitu rho tidak sama dengan 0. Dari rumusan hipotesis statistik di atas, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis sesuai dengan bentuk rumusan hipotesis alternatif yang telah dipilih oleh peneliti. Untuk menguji hipotesis yang ketiga, yaitu hipotesis 0, yaitu rho sama dengan 0 melawan hipotesis alternatif yaitu rho tidak sama dengan 0, jika menggunakan sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal yang bervariabel 2, misalnya motivasi dan prestasi dengan sampel berukuran N. Hasil perhitungan korelasi dengan menggunakan salah satu rumus dari produk momen memperoleh harga koefisien korelasi. Pengujian statistik menggunakan tabel distribusi T dengan rumus sebagai berikut. T sama dengan R akar N kurang 2 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat. Simbol T adalah hasil perhitungan atau T hitung dengan menggunakan rumus di atas. Pengujian hipotesis memperbandingkan antara T hasil perhitungan dengan harga T dalam daftar tabel distribusi. T pada taraf nyata, alfa, dan dk sama dengan N kurang 2. Penerimaan hipotesis 0 dan penolakan hipotesis 0 merupakan keputusan sesuai dengan arah hipotesis yang dipilih berdasarkan pertimbangan rasional secara ilmiah peneliti. Metode statistika yang akan digunakan untuk menguji hipotesis adalah korelasi produk momen yang tergolong dalam statistika parametrik. Oleh karena itu, langkah-langkah pengujian sebagai berikut. Yang pertama, pengujian normalitas kedua sampel. Yang kedua, pengujian linearitas. Yang ketiga, perhitungan koefisien korelasi. Dan yang keempat, pengujian hipotesis korelasi dan penarikan kesimpulan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Puji Widyaningrum dengan NIM 1905736. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Teh Natasha.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ada beberapa langkah-langkah pengujian. Nah, yang pertama ada pengujian normalitas kedua sampel, kedua, pengujian linearitas, ketiga, perhitungan koefisiensi korelasi, kemudian yang keempat, ada pengujian hipotesis korelasi dan penarikan kesimpulan. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengujian normalitas kedua sampel. Sebagai gambaran tentang pengujian normalitas kedua sampel akan dilakukan pertama yaitu pengujian normalitas kecerdasan yang digambarkan dengan X. Kemudian ada yang kedua pengujian normalitas matematika yang digambarkan dengan Y. Kita beralih ke pengujian yang pertama, yaitu pengujian normalitas kecerdasan. Nah, dalam pengujian normalitas kecerdasan sudah disajikan data skor ability atau skor kecerdasan. Itu ada skornya 32, 34 sampai dengan skor 44. Nah, bisa dihitung di sini ada 30 data skor ability. Selanjutnya, hipotesisnya H0 kecerdasan berasal dari populasi berdistribusi probabilitas normal. Kemudian H1 kecerdasan berasal dari populasi tidak berdistribusi probabilitas normal. Nah, ujilah apakah kecerdasan berasal dari populasi berdistribusi normal dengan taraf signifikansi 0,05. Pada slide selanjutnya disajikan sebuah tabel untuk memudahkan perhitungan. Tabel hasil perhitungan kumulasi luas Z harga T pada sampel. Bisa dilihat pada tabel ada kolom X. Nah, kolom X ini sesuai yang sudah dibahas tadi bahwa pengujian normalitas kecerdasan kita gambarkan dengan X. Kemudian untuk mengisi kolom X ini kita isi dengan skor ability yang tadi sudah diketahui. Itu ada 32, 34 sampai dengan yang terakhir ada 44. Kemudian kita beralih ke sebelah X, ada F, kolom selanjutnya. F ini merupakan banyaknya data yang dihasilkan oleh X. Kita mulai dari yang pertama, itu ada datanya 32. Nah, karena 32 datanya ini ada 1, maka pada kolom F kita tulis 1. Kemudian ada 34. Nah, karena 34 ini datanya ada 2, maka pada kolom F ini kita tulis dengan 2. Begitu juga dengan selanjutnya. Kemudian kita berlanjut ke P. Nah, P ini dihasilkan dari F dibagi dengan N. Nah, F ini sudah kita ketahui ada 1, 2, 5, dan seterusnya sampai dengan yang terakhir ada 3. Karena F ini dibagi dengan N atau banyaknya data, N ini berarti sigma F. Nah, kita tinggal menjumlahkan banyaknya data atau data yang ada pada F. Teman-teman bisa menghitung bahwa data pada F ini berjumlah 30. Nah, kemudian kita langsung ke perhitungannya. Dari data yang pertama,
karena F dibagi N, F sudah kita ketahui data yang pertama itu ada 1 dibagi dengan N atau banyaknya data. Itu ada 30. Maka dihasilkan pada baris yang pertama atau data yang pertama itu 0,033. Begitu juga seterusnya. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya, ada sigma P. Nah, sigma P ini dihasilkan dengan menambahkan jumlah P. Nah, kita langsung saja ke kolom sigma P. Nah, sebelumnya di P ini ada 0,033. Kita tulis di kolom yang pertama 0,033. Kemudian untuk hasil selanjutnya 0,033 ini kita tambahkan dengan data selanjutnya di P, itu ada 0,067. Berarti 0,033 ditambah dengan 0,067 dihasilkan 0,100. Kemudian kita coba lagi dengan data berikutnya. Jika sebelumnya kita sudah dapat data 0,100, kemudian kita tambahkan seperti tadi data P selanjutnya atau data P ketiga, itu ada 0,67. Nah, 0,100 ini kita tambahkan dengan 0,67, dihasilkan 0,167. Nah, untuk data-data berikutnya, perhitungannya juga sama seperti itu. Kemudian, kita beralih ke kolom berikutnya, itu ada Z atau skor baku. Nah, cara kita menghitung Z ini, rumusnya itu ada X dikurangi X bar dibagi SX. Sudah kita ketahui, kita cari dulu data yang pertama. X sudah kita ketahui ya, ada 32, 34 sampai dengan yang terakhir 44 dikurangi dengan X bar. Nah, X bar ini dihasilkan dari penjumlahan data yang ada pada X. 32 ditambah 34 ditambah 35 sampai dengan ditambah skor yang terakhir ada 44. Kemudian dibagi dengan banyaknya yang kita jumlahkan, berarti 12. Kemudian bisa dihitung X barnya, hasilnya 38,417. Kemudian kita cari SX-nya. Nah, XX-nya ini sudah diketahui, yaitu 3,753. Selanjutnya, jika sudah kita ketahui semuanya, kita tinggal masukkan X kurangi X bar dibagi SX. Kita coba dengan yang pertama. Itu X-nya ada 32, kita kurangi X bar, berarti 38,417. Kemudian kita bagi dengan SX-nya, yaitu 3,753. Bisa sambil dihitung bahwa ketemunya itu dihasilkan min 1,710. Pada slide selanjutnya, kita akan mencari pi. Setelah sebelumnya sudah kita ketahui bagaimana asalnya X,
F, P, sigma P, dan Z. Sekarang kita cari Pi. Nah, cara mencari Pi ini kita bisa melihat data yang ada pada Z. Kita coba dengan data yang pertama. Itu ada min 1,710. Nah, kita juga sambil melihat tabel fungsi distribusi bawah, distribusi probabilitas normal baku. Kita lihat dua angka paling awal itu berarti ada min 1,7. Kita cari pada kolom Z ini angka min 1,7. Setelah kita temukan data pada kolom Z yaitu min 1,7, kita tarik secara horizontal atau kita tarik ke kanan. Setelah kita tarik ke kanan, kita lihat data yang ketiga setelah angka 7 atau di belakang angka 7. Itu ada angka 1. Nah, jika di belakang dua angka tadi atau angka ketiga itu 1, berarti kita cari pada kolom angka 01. Kita bisa tarik dari atas atau secara vertikal dari angka 01 ke bawah. Nah, di situ akan ditemukan titik antara negatif 1,7 dengan angka 01. Nah, maka ditemukan Pi-nya 0,0436. Nah, kita coba lagi satu lagi, yaitu dengan data yang kedua. Nah, pada data yang kedua ini kita lihat data pada kolom Z yang kedua itu ada min 1,1. Nah, kita lihat di tabel fungsi distribusi bawah, distribusi probabilitas normal baku. Itu kita cari pada kolom Z, yaitu angka negatif 1,1. Setelah kita temukan angka min 1,1 ini, kemudian angka selanjutnya atau angka ketiga itu ada 7. Berarti kita cari pada kolom 07. Kemudian kita tarik data dari 07 ke bawah dan negatif 1,1 ke kiri atau secara horizontal. Di situ ditemukan titik. Nah, titik itulah hasil dari Pi, yaitu 0,1210. Untuk data ketiga dan selanjutnya, perhitungannya juga sama dengan cara melihat dua angka pertama itu di kolom Z dan angka ketiga itu pada kolom yang ada pada atas. Kemudian pada slide selanjutnya kita akan menghitung nilai T atau bisa dilihat pada kolom terakhir pada tabel. Nah, cara kita menghitung nilai T yaitu dengan mengkurangkan Pi dengan sigma P, di mana Pi ini sudah kita hitung sebelumnya, sudah ada datanya, dikurangkan dengan sigma P. Sigma P juga sudah ada datanya. Jadi tinggal dikurangkan saja. Kita coba dengan data yang pertama, itu nilai Pi-nya ada 0,0436 dikurangkan dengan sigma P, yaitu
0,033. Nah, bisa dihitung bahwa hasilnya adalah 0,010. Begitu juga dengan data nomor 2, 3, 4, dan sampai nomor 12. Itu dikurangkan Pi dengan sigma P. Nah, setelah kita ketahui nilai dari T ini semuanya, kita bisa lihat bahwa T max-nya atau bisa dibilang T yang paling besar itu ada pada data nomor 7, itu 0,308. Nah, T ini memiliki harga mutlak. Untuk kriteria pengujiannya yaitu taraf signifikansi 0,05. Pada tabel nilai kritis uji Lilliefors, T Pi 30 sama dengan 0,161. Nah, 0,161 ini diperoleh dari tabel nilai kritis uji Lilliefors dengan melihat sampel atau jumlah datanya itu 30. Kita tarik secara horizontal, kemudian kita lihat pada kolom taraf signifikansi 0,05 ke bawah atau secara vertikal, maka ditemukan pada titik dengan nilai 0,161. Nah, untuk tabel nilai kritis uji Lilliefors ini bisa dilihat pada slide ke-16. Nah, selanjutnya tolak H0 jika T lebih besar dari 0,161 dan terima H0 jika T kurang dari atau sama dengan 0,161. Nah, setelah dari perhitungan tadi diperoleh keputusan pada taraf signifikansi 0,05 ditolak H. Nah, kenapa ditolak H? Karena T maksimalnya ini 0,308 yang berarti lebih besar dari 0,161. Nah, itu berarti populasi tidak berdistribusi normal sesuai kriteria pengujian. Nah, di sini ada catatan dari hasil perhitungan sampel tidak berdistribusi normal, seharusnya korelasi tidak dihitung dengan rumus korelasi produk momen. Namun, untuk kepentingan contoh perhitungan persyaratan tersebut diabaikan dan diasumsikan berdistribusi normal. Kemudian pada slide selanjutnya kita beralih ke pengujian normalitas matematika. Setelah sebelumnya kita sudah melakukan pengujian normalitas kecerdasan. Nah, pengujian normalitas matematika kita gambarkan dengan Y. Nah, di sini sudah disajikan data skor prestasi matematika. Itu ada 29, 31, sampai dengan yang terakhir itu ada 38. Nah, bisa dihitung bahwa skor prestasi matematika ini datanya itu secara keseluruhan itu ada 30. Kemudian hipotesisnya H0 matematika berasal dari populasi berdistribusi probabilitas normal. H1 matematika berasal dari populasi tidak berdistribusi probabilitas normal. Uji apakah matematika berasal dari populasi berdistribusi probabilitas normal dengan taraf signifikansi 0,05. Kemudian pada slide selanjutnya untuk memudahkan perhitungan kita menggunakan tabel hasil perhitungan kumulasi luas Z harga T pada sampel. Kita beralih ke kolom yang pertama yaitu Y. Nah, Y ini seperti yang tadi sudah kita bahas, yaitu Y merupakan pengujian normalitas matematika. Nah, data yang ada pada kolom Y ini itu adalah skor prestasi matematika. Kita masukkan ke
kolom Y. Ada 29, 30, 31 sampai dengan yang terakhir ada 38. Kemudian pada kolom sebelahnya atau kolom selanjutnya itu ada F. F ini frekuensi atau banyaknya data. Bisa kita lihat bahwa di kolom Y atau data yang pertama 29 ini mempunyai satu data, berarti pada kolom F kita tulis 1. Nah, kemudian pada data kedua Y ini datanya 30, skornya 30. Nah, datanya ini ternyata ada 4. Nah, di frekuensi kita tulis 4. Nah, begitu juga seterusnya. Kemudian kita berlanjut ke P. Nah, P ini cara menghitungnya juga sama seperti pengujian normalitas kecerdasan, yaitu F dibagi dengan N. Nah, F ini sudah kita ketahui, yaitu ada pada kolom F ada 1, 4, 3 sampai yang terakhir itu ada 2. Nah, N ini banyaknya data atau sigma F, jumlah data dari F. Bisa dihitung bahwa N ini atau jumlah dari F ini ada 30. Nah, setelah kita ketahui N-nya ini 30, sekarang kita coba hitung dari data yang pertama. Berarti F per N itu F-nya 1 per N-nya 30. Berarti 1 dibagi 30. 0,033. Kemudian untuk data selanjutnya juga sama. Data selanjutnya itu F-nya ada 4, kemudian dibagi N-nya itu 30. Berarti 4 dibagi dengan 30. Nah, dihasilkan data P-nya ini 0,133. Nah, untuk penghitungan P di data berikutnya juga sama dihitung seperti itu. Kemudian kita lanjut ke sigma P. Nah, cara menghitung sigma P ini kita jumlahkan jumlah P-nya. Sama seperti sebelumnya. Itu yang pertama ada 0,033. Kita tulis di sigma P-nya 0,033. Kemudian untuk data selanjutnya, data yang ada pada sigma P kita jumlahkan dengan data yang ada pada sigma P atau datanya yang kedua. Berarti 0,033 ditambah dengan 0,133. Nah, hasilnya 0,167. Nah, hasilnya yaitu 0,167 kita tambahkan lagi dengan data ketiga yang ada pada P, yaitu 0,100. Nah, hasilnya 0,267. Begitu juga selanjutnya. Perhitungannya sama. Kemudian kita berlanjut ke kolom berikutnya, itu ada Z atau skor baku. Nah, cara menghitung skor baku ini dengan rumus Y dikurangi Y bar per SY. Nah, Y ini sudah kita ketahui, bisa dilihat pada kolom Y itu ada nilai 29, 30 sampai dengan data yang terakhir 38. Dikurangi dengan Y bar. Nah, Y bar ini merupakan hasil perhitungan dari jumlah pada kolom Y dibagi dengan banyaknya data yang ada pada Y. Berarti 29 ditambah 30 ditambah 31 sampai dengan data yang terakhir itu ada 38 dibagi dengan banyaknya data, berarti ada 10. Nah, bisa dihasilkan, bisa dihitung bahwa hasil dari Y bar sama dengan 33,5.
Kemudian kita juga membutuhkan hasil dari SY. Nah, SY ini sudah diketahui, yaitu 3,03. Nah, setelah diketahui semua, sekarang kita tinggal memasukkan nilai-nilainya. Kita bisa coba dengan data yang pertama, yaitu Y-nya ada 29 dikurangi dengan Y bar. Tadi sudah dihitung ya, bahwa Y barnya ini 33,5, berarti 29 kurangi 33,5 dibagi SY-nya sudah diketahui 3,03. Nah, bisa dihitung ketemunya itu hasilnya 1,486. Nah, begitu juga untuk data-data berikutnya atau yang data-data yang ada pada di bawahnya. Kemudian pada slide selanjutnya, setelah kita ketahui cara menghitung atau hasil dari YF, kemudian P, kemudian sigma P, Z. Nah, sekarang kita cari nilai dari Pi. Nah, cara menghitung Pi ini juga menggunakan tabel sama seperti sebelumnya. Tabelnya juga tetap sama. Kita bisa lihat data yang ada pada kolom Z. Misal kita pakai data yang pertama, itu ada min 1,486. Nah, berarti di sini kita ambil dua angka pertama. Nah, dua angka pertama di sini itu ada min 1,4. Nah, kemudian min 1,4 kita lihat pada kolom Z. Nah, setelah ketemu min 1,4-nya, kita garis lurus ke samping, ke kanan secara horizontal. Kemudian kita cari karena angka setelah min 1,4 ini 8, maka kita cari kolom angka 0,8. Nah, setelah nilai atau angka 0,8 ini sudah ditemukan, kita tarik ke bawah atau secara vertikal. Nah, di situ akan ada pertemuan antara garis min 1,4 dengan garis 0,8. Nah, titik itulah yang nantinya merupakan hasil dari Pi. Nah, begitu juga dengan selanjutnya. Kita tinggal mengambil dua angka pertama dan angka ketiga. Slide selanjutnya, setelah kita menghitung Pi, sekarang kita menghitung T. Nah, cara menghitung T ini yaitu Pi dikurangi dengan sigma P, di mana Pi dan sigma P ini sudah kita ketahui. Kita coba dengan data yang pertama, Pi-nya yaitu 0,0694 dikurangi dengan sigma P-nya yaitu 0,033. Nah, bisa dihitung bahwa hasilnya itu 0,032. Nah, karena kita sudah ketahui semuanya ya, untuk data T berikutnya kita bisa melakukan dengan cara yang sama. Nah, setelah kita lihat dari tabel, terutama kolom T ini, itu ada T max atau T yang paling besar. Bisa dilihat bahwa T yang paling besar ini berada pada data kelima, yaitu dengan nilai 0,187.
T memiliki harga mutlak. Kemudian kriteria pengujiannya, taraf signifikansi dengan A 0,05. Pada tabel nilai kritis uji Lillie Force, T pi 30 sama dengan 0,161. Nah, tabel nilai kritis uji Lillie Force ini bisa dilihat pada slide ke-16, di mana pertemuan titik antara sampel 30 atau data 30 dengan taraf signifikansi 0,05 itu bertemu pada titik yang menghasilkan nilai 0,161. Kemudian tolak H0 jika T lebih besar dari 0,161 dan terima H0 jika T kurang dari atau sama dengan 0,161. Nah, diperoleh keputusan pada taraf signifikansi 0,05 tolak H0. Nah, kenapa ini ditolak? Karena Tmax-nya ini lebih besar dari 0,161. Sesuai kriteria pengujian, maka populasi tidak berdistribusi normal. Di sini ada catatan bahwa hasil perhitungan sampel tidak berdistribusi normal. Seharusnya korelasi tidak dihitung dengan rumus korelasi product moment. Namun, untuk kepentingan contoh perhitungan persyaratan tersebut diabaikan dan diasumsikan berdistribusi normal. Baik, di sini saya Epi Nur Hikmah dengan NIM 1802228 akan melanjutkan pemaparan materinya, yaitu yang kedua mengenai pengujian linearitas. Nah, setelah dilakukan pengujian normalitas, maka selanjutnya dilakukan uji untuk linearitas untuk kecerdasan dan prestasi matematika. Nah, hipotesis yang akan diuji ada dua, yaitu kelinearan regresi dan keberartian koefisien regresi. Adapun rumus hipotesisnya yaitu yang pertama H0 di sini yaitu hubungan kecerdasan dengan prestasi memiliki koefisien arah regresi yang berarti atau signifikan. Sedangkan H1-nya yaitu hubungan kecerdasan dengan prestasi memiliki koefisien arah regresi yang tidak berarti atau tidak signifikan. Nah, rumusan hipotesis yang kedua yaitu ada H0-nya merupakan hubungan kecerdasan dengan prestasi berbentuk regresi linear, sedangkan H1-nya yaitu hubungan kecerdasan dengan prestasi berbentuk regresi tidak linear. Adapun kriteria dari pengujian hipotesisnya yaitu yang pertama, tolak hipotesis koefisien arah regresi signifikan apabila F lebih besar sama dengan dari F dalam kurung 1 dikurang alfa dalam kurung 1, N kurang 2. Atau tolak F hitung jika lebih besar sama dengan dari F tabel. Nah, distribusi F diambil DK pembilang sama dengan 1 dan DK penyebut sama dengan N dikurang 2. Kriteria pengujian hipotesis yang kedua yaitu ada tolak hipotesis model regresi linear jika F lebih besar sama dengan dari F dalam kurung 1 dikurang alfa dalam kurung K dikurang 2, N dikurang K. Atau tolak F hitung lebih besar sama dengan dari F tabel. Nah, distribusi F diambil dari DK pembilang sama dengan K dikurang 2 dan DK penyebut sama dengan N dikurang K. Nah, K di sini yaitu kelompok ya. Kelompok dari datanya. Kemudian selanjutnya ada contoh soal yaitu skor X dan Y yang diperoleh setelah pengukuran dan disusun dalam tabel yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel yaitu hasil pengukuran motivasi dan prestasi belajar, di mana setiap tabelnya sudah disediakan data X, data Y, XY, data X kuadrat dan data Y kuadrat.
Nah, dari tabel ini diperoleh harga jumlah X atau sigma X-nya itu sama dengan 1165 dan jumlah Y-nya itu sama dengan 1001, jumlah XY-nya sama dengan 39.096, jumlah X kuadratnya itu sama dengan 45.569 dan jumlah Y kuadratnya yaitu sama dengan 33.599. Nah, dari harga-harga tersebut, maka cara menghitungnya yaitu yang pertama kita mencari harga A dan harga B dulu. Nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa. Nah, cara menghitungnya yaitu menggunakan kuadrat kecil dengan rumus A sama dengan dalam kurung jumlah Y dikali jumlah X kuadrat dikurang dalam kurung jumlah X dikali jumlah XY, kemudian dibagi N di sini yaitu jumlah datanya, kemudian dikali jumlah X kuadrat dikurang jumlah X, kemudian dikuadratkan. Nah, maka dari rumus ini tinggal dimasukkan data-datanya yang sudah diketahui tadi, maka diperoleh A-nya itu sama dengan 67.729 dibagi 9.845 sama dengan 6,8795. Nah, dari ini kemudian dibulatkan sehingga hasilnya itu sama dengan 6,88. Jadi nilai A-nya itu sama dengan 6,88. Nah, kemudian untuk mencari nilai B-nya yaitu dengan rumus B sama dengan N dalam kurung jumlah XY dikurang dalam kurung jumlah X dikali jumlah Y dibagi N dalam kurung jumlah X kuadrat dikurang jumlah X dikuadratkan. Nah, seperti tadi, N-nya itu merupakan jumlah datanya, di mana jumlah datanya itu yaitu ada 30. Nah, jumlah X, jumlah Y itu kan sudah diketahui sehingga tinggal dimasukkan data-datanya disesuaikan dengan rumus. Maka setelah dimasukkan dihasilkan nilai B itu sama dengan 6.715 dibagi 9.845 sama dengan 0,68. Nah, dari hasil perhitungan maka diperoleh A sama dengan 6,88 dan B sama dengan 0,68. Maka dari hal itu, kecenderungan regresi linear berprestasi atau Y atas motivasi X adalah Y topi sama dengan A ditambah BX atau Y topi sama dengan 6,88 ditambah 0,68 X. Nah, setelah langkah pertama sudah kita lakukan, kemudian selanjutnya kita maju ke langkah kedua, yaitu untuk menghitung semua jumlah kuadrat. Nah, yang pertama kita cari tahu dulu jumlah kuadrat totalnya, yaitu JKT sama dengan jumlah Y kuadrat. Tadi di tabel sudah diketahui bahwa jumlah Y kuadrat itu sama dengan 33.599. Nah, setelah jumlah kuadrat total diketahui, selanjutnya kita mencari jumlah kuadrat A, JKA, sama dengan rumusnya yaitu jumlah Y dikuadratkan dibagi N sama dengan, nah N-nya kan tadi ada 30 ya, yaitu jumlah datanya itu ada 30, maka sama dengan 1001 dikuadratkan dibagi 30 sama dengan 33.400,03. Sehingga diketahui bahwa JKA atau jumlah kuadrat regresi A-nya itu sama dengan 33.400,03. Nah, setelah itu kita lanjut untuk mencari jumlah kuadrat regresi B per A. Rumusnya yaitu sama dengan B dalam kurung jumlah XY dikurang dalam kurung
jumlah X dikali jumlah Y dibagi N. Nah, kemudian kita masukkan datanya bahwa B-nya itu sama dengan 0,68 yang tadi sudah kita cari ya nilai B-nya. Nah, jumlah X-nya itu 39.096, kemudian dikurang jumlah X-nya itu 1165 dikali jumlah Y-nya itu 1001 dibagi N, N-nya itu 30. Maka dihasilkan jumlah kuadrat regresi B per A-nya itu sama dengan 152,20. Nah, setelah itu kemudian kita cari JKS. JKS ini yaitu jumlah kuadrat sisa. Rumusnya yaitu JKS sama dengan JKT jumlah kuadrat total dikurang JKA jumlah kuadrat regresi A dikurang jumlah kuadrat regresi B per A. Maka sama dengan 33.599 dikurangi 33.400,03 dikurang 152,20. Maka JKS atau jumlah kuadrat sisanya itu dihasilkan sama dengan 46,77. Nah, setelah JKT udah diketahui, JKA udah diketahui, JKB per A nya udah diketahui, JKS-nya udah diketahui, selanjutnya kita mencari JKG. JKG ini yaitu jumlah kuadrat galat. Ya. Nah, cara menghitung jumlah kuadrat galat yaitu sama dengan jumlah XI dalam kurung jumlah Y kuadrat dikurang jumlah Y dikuadratkan dibagi NI. Nah, untuk menghitung jumlah kuadrat galat ini diperlukan beberapa tahap, yaitu pertama itu mengelompokkan skor yang sama pada data X. Terus setiap kelompok data X ini terdiri dari beberapa data yang sama, dan jumlah data ini diberi notasi N sehingga ada kelompok pasangan data X dengan Y dalam jumlah N dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada tabelnya ya, tabel pengelompokan data X dengan pasangan data Y, di mana data X-nya sudah tersedia, kemudian kelompoknya itu didapat dari misalnya 32 itu kelompok 1, N-nya ini jumlah 32 ini berarti ada 1. Nah, pasangannya itu Y, Y-nya itu 29. Begitupun yang selanjutnya yaitu ada 34. Nah, 34 ini berarti masuk ke kelompok 2. Nah, N-nya itu jumlah 34 ini ada berapa? Ada 2. Nah, berpasangan dengan data Y. Data Y-nya itu 31 dan 30. Begitupun selanjutnya nyampe ke bawah yaitu terdiri dari 12 kelompok. Seperti itu. Nah, setelah dicari dan setelah membuat tabel pengelompokan data X dengan pasangan data Y-nya, kemudian kita bisa mencari JKG yaitu jumlah kuadrat galat satu per satu sehingga dijumlahkan tiap datanya ini. Nah, di sini ada JKG itu sama dengan data pertama di sini yaitu 20 data Y-nya ya. Nah, data Y-nya itu pertama kan di sini ada 29 ya, Y-nya itu 29, maka 29 pangkat 2 dikurang 29 dikuadratkan dibagi 1. Satunya itu kan N-nya ya, karena 29 ini N-nya itu adalah 1. Nah, kemudian ditambahkan dengan data kedua, data ketiga, dan seterusnya sampai 12 kelompok ini dijumlahkan ya. Disesuaikan lagi, masukkan datanya, kemudian dijumlahkan, maka dihasilkan JKG atau jumlah kuadrat galatnya itu sama dengan 37,67. Nah, setelah jumlah kuadrat galatnya diketahui, sekarang kita mencari JKTC. JKTC ini yaitu jumlah kuadrat tuna cocok. Nah, cara mencarinya yaitu JKTC sama dengan JKS jumlah kuadrat sisa dikurang JKG jumlah kuadrat galat. Maka sama dengan 46,77 dikurang 37,67 sehingga dihasilkan JKTC-nya yaitu jika jumlah kuadrat tuna cocoknya itu sama dengan 9,1. Nah,
berdasarkan perhitungan yang sudah kita hitung tadi, maka diperoleh daftar ANAVA. ANAVA ini yaitu tabel analisis variasi. Untuk apa? Untuk memudahkan kita seketika setelah perhitungan-perhitungan tadi yang sudah kita lakukan. Nah, di sini ada tabel ANAVA analisis variansi untuk regresi Y-topi sama dengan 6,88 ditambah 0,68 X. Maka dihasilkan tabelnya itu kesimpulan dari data-datanya sudah kita hitung, di mana ada sumber variansi, DK yaitu derajat kebebasan, JK jumlah kuadrat, RJK rata-rata jumlah kuadrat, dan Fisher yaitu F-nya. Sehingga dihasilkan bahwa total JKT yaitu derajat kebebasannya itu 30. Nah, jumlah kuadratnya itu 33.599. Kemudian untuk regresi A, DK-nya itu 1. Nah, JK-nya itu 33.400,03. Kemudian untuk regresi B per A, DK-nya itu 1. Jumlah kuadratnya itu 152,20. Nah, untuk RJK-nya itu S kuadrat reg sama dengan 152,20. Kemudian untuk sumber variasi sisa ini, DK-nya yaitu 30 dikurang 2 sama dengan 28. 30 ini merupakan dari jumlah datanya. Jumlah datanya itu kan tadi di tabel ada 30, kemudian dikurang 2 ya, karena rumusnya itu N dikurang 2. Nah, kemudian untuk JK-nya itu 46,77. Tadi yang sudah kita hitung. Nah, untuk RJK-nya dihasilkan bahwa S kuadrat sisa sama dengan 46,77 dibagi 28, yaitu JK dibagi DK ya. Sehingga dihasilkan F atau Fisher-nya itu sama dengan S kuadrat reg dibagi S kuadrat sisa, yaitu 152,20 dibagi 1,68. Nah, 1,68 ini hasil dari 46,77 dibagi 28. Sehingga F-nya itu dihasilkan sama dengan 90,6. Kemudian untuk tuna cocok, DK-nya itu diperoleh 12 dikurang 2 sama dengan 10. Nah, 12 ini merupakan dari jumlah kelompoknya. Tadi jumlah kelompok dari tabel yang sudah kita buat, di mana ada 12 kelompok kan. Sehingga rumusnya itu K dikurang 2. 12 dikurang 2 sama dengan 10. Nah, JK-nya itu 9,1 ya. Nah, untuk RJK-nya yaitu S kuadrat TC sama dengan 9,1 dibagi 10, yaitu JK dibagi DK. Nah, kemudian untuk galat. Untuk galatnya itu DK-nya diperoleh 30 dikurang 12, yaitu N dikurang K. N-nya kan tadi datanya ada jumlahnya ada 30, dikurang jumlah kelompoknya itu ada 12, sehingga dihasilkan 30 dikurang 12 itu sama dengan 18. Nah, untuk JK-nya itu 37,67 dari hasil perhitungan JKG yang sudah kita hitung tadi. Kemudian untuk RJK-nya yaitu S kuadrat G sama dengan 37,67 dibagi 18, yaitu dari JK dibagi DK. Maka Fisher-nya atau F-nya itu diperoleh sama dengan S kuadrat TC dibagi S kuadrat G, yaitu 0,91 dibagi 2,09. Nah, 0,91 ini merupakan hasil dari S kuadrat TC, di mana 9,1 dibagi 10. Kemudian dibagi 2,09. Nah, 2,09 ini dihasilkan dari S kuadrat G, di mana 37,67 dibagi 18, yaitu hasilnya 2,09. Maka F-nya yaitu 0,91 dibagi 2,09 sama dengan 0,44. Nah, maka dari hal itu kemudian dapat disimpulkan pengujian linearitas ini, di mana dengan menggunakan taraf signifikan alfa sama dengan 0,05 untuk menguji hipotesis 1 dari distribusi F dengan DK pembilang 1 dan DK penyebut N dikurang 2 sama dengan 30 dikurang 2 sama dengan 28, diperoleh F sama dengan 4,20. Nah, 4,20 ini didapatkan dari tabel ya.
yaitu ada pada tabel distribusi sebaran F untuk F-nya itu 0,05. Nah, berdasarkan kriteria yang digunakan, maka 90,6 lebih besar dari 4,20 atau F hitung lebih besar dari F tabel. Maka H0 ditolak. Dengan demikian disimpulkan hubungan motivasi dengan prestasi belajar memiliki arah yang signifikan. Sedangkan untuk menguji hipotesis kedua ini digunakan DK pembilang K dikurang 2 sama dengan 12 dikurang 2 sama dengan 10 dan DK penyebut N dikurang K sama dengan 30 dikurang 12 sama dengan 18. Nah, diperoleh F sama dengan 2,41. Nah, 2,41 ini didapatkan dari tabel juga. Kemudian berdasarkan kriteria yang digunakan, maka 0,44 lebih kecil dari 2,41 atau F hitung lebih kecil dari F tabel. Maka H0 diterima. Dengan demikian disimpulkan hubungan motivasi dengan prestasi belajar berbentuk regresi linear. Nah, cara menghitung F tabelnya itu yaitu kita lihat dulu yang pertama, lihat V1-nya. V1 di sini yaitu sebagai pembilang. Nah, terus kemudian lihat juga V2-nya. V2-nya itu sebagai penyebut. Nah, jika pembilangnya diketahui 1 dan penyebutnya diketahui 28, maka kita bisa mencarinya. V1-nya 1, kemudian V2-nya misalnya 28. Nah, maka dihasilkan bahwa F tabelnya itu 4,20. Seperti itu. Begitupun untuk mencari F tabel dengan distribusi sebaran F untuk F 0,05 ini sama seperti itu. Kita lihat V1-nya dulu, kemudian lihat V2-nya. Nah, selanjutnya yaitu setelah dilakukan pengujian normalitas, kemudian pengujian linearitas, maka dilakukan perhitungan korelasi produk momen. Nah, perhitungan korelasi ini menggunakan salah satu rumus dari Pearson dengan perkalian skor asli, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada contoh soal yaitu melanjutkan yang tadi ya, tabelnya itu sama seperti yang tadi, di mana ada tabel hasil pengukuran motivasi dan prestasi belajar. Nah, untuk dari tabel ini diperoleh harga jumlah X-nya itu sama dengan 1165, jumlahnya itu sama dengan 1001, jumlah X-nya itu sama dengan 39.096, jumlah X kuadratnya itu 45.569, dan jumlah Y kuadratnya itu sama dengan 33.599. Nah, untuk menghitung korelasi produk momen ini digunakan rumus, di mana rumusnya yaitu R sama dengan N jumlah XY dikurang dalam kurung jumlah X dalam kurung jumlah Y dibagi akar dari N jumlah X kuadrat dikurang dalam kurung jumlah X dikuadratkan dikali N jumlah Y kuadrat dikurang dalam kurung jumlah X dikuadratkan. Maka setelah dari rumus tersebut kita bisa memasukkan data-datanya ya yang sudah diketahui tadi ke dalam rumus. Nah, dari hal itu kemudian dihasilkan R-nya itu sama dengan 6.715 dibagi akar dari 9.845 dikali 5.969. R sama dengan 6.715 dibagi hasil dari perkalian antara 9.845 dikali 5.969 ya. Nah, dari hal itu kemudian R-nya sama dengan 6.715 dibagi 7.665,82 sehingga dihasilkan R sama dengan 0,876. Nah, setelah dilakukan perhitungan, maka koefisien korelasi ini diperoleh harga R sama dengan 0,876 dan taraf signifikan alfanya itu sama dengan 0,05 dan DK yaitu sama dengan 30 dikurang 2 sama dengan 28. Selanjutnya saya Rizky Avianto dengan NIM 1806770 akan melanjutkan tentang pengujian hipotesis.
Hipotesis yang akan diuji adalah terdapat hubungan kecerdasan atau ability dengan prestasi belajar matematika. Untuk keperluan pengujian hipotesis dirumuskan dalam hipotesis statistika sebagai berikut. H0 berbanding ρ sama dengan 0. H1 berbanding ρ tidak sama dengan 0. Lalu untuk kriteria pengujian hipotesisnya, menerima H0 jika harga T adalah minus T 1 minus setengah alfa lebih kecil dari T lebih kecil dari T 1 minus setengah alfa, dan menolak H0 jika harga T adalah minus T 1 dikurangi setengah alfa lebih besar dari atau sama dengan T lebih besar dari atau sama dengan T 1 dikurangi setengah alfa. Selanjutnya, harga T dihitung dengan rumus T sama dengan R dikalikan akar N minus 2 per akar 1 minus R kuadrat. Lalu kita masukkan dengan data yang sudah kita miliki. T sama dengan 0,876 dikalikan akar 30 minus 2 per akar 1 minus 0,876 kuadrat menghasilkan angka 9,64. Dengan taraf nyata 0,05 dan DK sama dengan 28, dari daftar tabel distribusi T untuk uji dua pihak adalah T 1 minus setengah alfa sama dengan 2,048 atau T 0,975 sama dengan 2,048. Nah, di sini 0,975 itu didapatkan dengan menghitung 1 dikurangi setengah alfa. Nah, kita cari dulu setengah alfanya berapa. Dengan setengah dikalikan alfa, berarti setengah dikalikan 0,05 menghasilkan 0,025. Lalu dihitung kembali, 1 dikurangi setengah alfanya tadi adalah 0,025, berarti 1 dikurangi 0,025 menghasilkan 0,975. Lalu bagaimana cara mencari ataupun bagaimana bisa ditetapkan 2,048 dari hasil T1 minus setengah alfanya? Bisa dilihat dari daftar tabel distribusi T. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah di situ terdapat derajat kebebasannya di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri ini ada derajat kebebasan. Nah, kita cari derajat kebebasan yang kita miliki berapa. Nah, di sini ada 28. Berarti kita cari angkanya 28 di mana? Oh, di sini sudah menemukan. Nah, ketika sudah menemukan, lalu selanjutnya cari hasil dari uji dua pihak tersebut yang hasil dari 1 dikurangi setengah alfanya. Nah, berhubung 1 dikurangi setengah alfanya tadi adalah 0,975, maka cari di atasnya, yang paling atas ke kanan ada 0,60, 0,70, 0,80 dan seterusnya. Nah, di sini terdapat 0,975. Lalu disejajarkan ke bawah. Nah, ketika sudah menemukan ke bawah, lalu disejajarkan dengan derajat kebebasannya yaitu 28, maka ditemukanlah hasil 2,048. Nah, 2,048 berasal dari tabel tersebut. Nah, melihat perbedaan harga T hitung dengan T tabel menunjukkan perbedaan yang mencolok, yaitu harga T hitung berada jauh di luar harga T tabel. Maka dapat dinyatakan hipotesis 0 ditolak. Dengan demikian disimpulkan terdapat hubungan antara kecerdasan dengan prestasi belajar matematika. Lalu di sini terdapat contoh lain. Menguji hipotesis korelasi atau hubungan yang menyatakan tidak terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika di MI. Hasil perhitungan pada suatu sampel acak berukuran N sama dengan 30 dari populasi yang berdistribusi normal dan linear.
Sehingga menggunakan distribusi T sebagai rujukan untuk membandingkan harga T hasil perhitungan dengan harga T dalam tabel pada taraf nyata tertentu. Koefisien korelasi diperoleh harga R sama dengan 0,53. Taraf nyata yang digunakan alfa sama dengan 0,05 dan dk sama dengan 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Lalu untuk hipotesis yang akan diuji adalah H0 berbanding ρ sama dengan 0, H1 berbanding P tidak sama dengan 0. Lalu kita tentukan kriteria pengujian hipotesisnya. Menerima H0 jika harga T adalah minus T 1 minus setengah alfa, lebih kecil dari T, lebih kecil dari T 1 minus setengah alfa. Dan menolak H0 jika harga T adalah minus T 1 minus setengah alfa, lebih besar dari atau sama dengan T, lebih besar dari atau sama dengan T 1 minus setengah alfa. Nah, lalu harga T dihitung dengan rumus yang tadi, yaitu T sama dengan R dikalikan akar N minus 2 per akar 1 minus R kuadrat. Lalu kita masukkan data-data yang sudah ada, lalu menghasilkan angka 3,89. Dengan taraf nyata 0,05 dan dk-nya 28, dari daftar tabel distribusi T untuk uji dua pihak adalah T1 minus setengah alfa sama dengan 2,048 atau T 0,975 sama dengan 2,048. Nah, seperti yang kita tahu tadi sudah dijelaskan bahwa bagaimana munculnya 0,975 itu dihasilkan dari 1 dikurangi setengah alfa. Lalu kita hitung dulu setengah alfanya. Nah, di sini alfanya 0,05 lalu dikalikan setengah menghasilkan 0,025. Lalu dihitung 1 dikurangi 0,025 menghasilkan 0,975. Lalu bagaimana munculnya 2,048? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita buka dulu tabelnya. Tabel distribusi T-nya. Lalu dilihat di sini dk-nya. dk yang kita punya berapa? Yaitu di sini ada 28. Lalu kita cari angka 28. Jika sudah ketemu, kita pastikan angkanya yang sudah kita hitung tadi yaitu 0,975. Lalu dicek ke atas di manakah ada 0,975. Nah, jika sudah bertemu, lalu sejajarkan dengan derajat kebebasan tadi yaitu 28. Tinggal kita tarik ke bawah dari 0,975. Lalu sejajarkan dengan yang angka 28 dari derajat kebebasan. Nah, di sana didapatkan bahwa angkanya adalah 2,048. Menghasilkan kesimpulan bahwa melihat perbedaan harga T hitung dengan T tabel menunjukkan perbedaan yang mencolok, yaitu harga T hitung berada jauh di luar harga T tabel. Maka dapat dinyatakan hipotesis 0 ditolak. Dengan demikian disimpulkan terdapat hubungan antara motivasi dengan prestasi belajar matematika secara meyakinkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati dengan NIM 1803660. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian C, yaitu mengenai pengujian hipotesis dengan koefisien korelasi harga konstanta. Pada pengujian hipotesis dengan koefisien korelasi harga konstanta, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian korelasi dapat dirumuskan dalam bentuk nilai tertentu. Hal ini dikarenakan peneliti memiliki argumentasi tertentu, sehingga hipotesis yang dirumuskan tidak sama dengan 0. Sebaran nilai korelasi dapat terjadi antara minus 1 sampai dengan plus 1. Nah, selanjutnya ada contoh pertama untuk menghitung pengujian hipotesis dengan koefisien korelasi harga konstanta. Nah, contohnya yaitu seorang peneliti akan menguji korelasi yang menyatakan terdapat hubungan positif antara mata pelajaran IPA dengan pelajaran matematika di MI. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel acak sebanyak N sama dengan 7
dari populasi berdistribusi normal, sehingga distribusi T dapat digunakan sebagai T-tabel dibandingkan harga T hasil perhitungan. Taraf nyata yang digunakan yaitu alfa sama dengan 0,05 dan DK-nya sama dengan 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Nah, cara mencari DK itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus DK sama dengan N dikurangi 2. Nah, di sini kan sudah diketahui bahwa N-nya itu sama dengan 7. Jadi tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus. Sehingga DK sama dengan 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Nah, kemudian hasil perhitungan korelasi diperoleh harga R sama dengan 0,73. Nah, selanjutnya yaitu hipotesis statistik yang akan diuji. Hipotesis statistik yang akan diuji yaitu adalah hipotesis 0 atau biasa dilambangkan dengan H0 banding ρ sama dengan 0, H1 banding ρ lebih dari 0. Adapun kriteria pengujian hipotesis yaitu menerima H0 jika harga T adalah T kurang dari T, 1 dikurangi alfa, dan menolak H0 jika harga T adalah T lebih dari sama dengan T, 1 dikurangi alfa. Nah, selanjutnya yaitu melakukan perhitungan. Nah, di sini sudah diketahui bahwa R-nya yaitu 0,73, N-nya yaitu 7, DK-nya yaitu 5. Nah, DK 5 ini dihasilkan dari pengurangan N dikurangi 2 sehingga menghasilkan 5. Dan alfanya di sini yaitu 0,05. Kemudian harga T dihitung dengan menggunakan rumus T sama dengan R akar N dikurangi 2 per akar 1 dikurangi R dikuadratkan. Nah, dikarenakan R-nya sudah diketahui yaitu 0,73 dan N-nya yaitu 7, maka tinggal langsung dimasukkan saja ke dalam rumus. Sehingga T sama dengan 0,73 akar 7 dikurangi 2 per akar 1 dikurangi 0,73 dikuadratkan. Nah, hasil dari perhitungan di sini yaitu didapatkan 2,38. Selanjutnya dengan taraf nyata 0,05 dan DK 5 dari daftar tabel distribusi T untuk uji satu pihak adalah T 1 dikurangi alfa sama dengan 2,02 atau T 0,95. Nah, T 0,95 ini didapatkan dari hasil pengurangan T 1 dikurangi alfa yang menghasilkan T 0,95. Nah, kemudian untuk mencari 2,02 didapatkan dilihat pada tabel fungsi distribusi pada distribusi probabilitas T student, yaitu halaman 322. Nah, cara mencarinya yaitu dengan cara melihat DK dan T tabelnya. Nah, di sini kan DK-nya 5. Jadi dapat dilihat DK 5 dan T tabelnya T 0,95. Yang mendapatkan harga 2,015 yang kemudian dibulatkan menjadi 2,02. Nah, selanjutnya yaitu membuat kesimpulan. Nah, perbedaan harga T hitung dengan T tabel menunjukkan perbedaan yang nyata, yaitu harga T hitung lebih tinggi dari T tabel. Maka dapat dinyatakan hipotesis ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat hubungan yang positif antara mata pelajaran IPA dengan pelajaran matematika secara meyakinkan. Nah, adapun contoh soal kedua, yaitu misalnya seorang peneliti akan menghubungkan antara kecerdasan IQ yang dimiliki seseorang dengan prestasi belajar yang dicapai di sekolah. Hipotesis 0 atau H0 yang dirumuskan adalah hubungan antara kecerdasan dengan prestasi belajar di sekolah sebesar 0,50 atau ρ banding 0,50 sama dengan 0. Dugaan peneliti yang demikian akan diteliti kebenarannya dengan menggunakan sampel acak berjumlah 25 siswa yang berasal dari populasi berdistribusi normal. Taraf nyata yang digunakan adalah alfa 0,05. Nah, selanjutnya hipotesis statistik yang akan diuji adalah
H0 banding ROH sama dengan 0, H1 banding ROH lebih dari 0. Adapun kriteria pengujian hipotesisnya, yaitu menerima H0 jika harga T adalah T kurang dari T1 dikurangi alfa, dan menolak H0 jika harga T adalah T lebih dari sama dengan T1 dikurangi alfa. Selanjutnya melakukan perhitungan. Di sini sudah diketahui bahwa R-nya yaitu 0,50, N-nya yaitu 25, DK-nya yaitu 25 dikurangi 2 sama dengan 23. Seperti biasa mencari DK yaitu dengan menggunakan rumus DK sama dengan N dikurangi 2. Sehingga DK sama dengan 25 dikurangi 2 sama dengan 23. Kemudian alfanya sama dengan 0,05. Nah, selanjutnya harga T dihitung dengan menggunakan rumus T sama dengan R akar N dikurangi 2 per akar 1 dikurangi R dikuadratkan. Nah, karena di sini R dan N-nya sudah diketahui, jadi tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus, yaitu menjadi T sama dengan 0,50 akar 25 dikurangi 2 per akar 1 dikurangi 0,50 dikuadratkan. Nah, hasil perhitungannya mendapatkan 2,76. Dengan taraf nyata 0,05 dan DK-nya sama dengan 23, dari daftar tabel distribusi T untuk uji satu pihak adalah T1 dikurangi alfa sama dengan 1,71 atau T 0,95 sama dengan 1,71. Nah, untuk mencari T tabel ini dilihat dari tabel fungsi distribusi pada distribusi probabilitas T student, halaman 322. Dengan melihat DK-nya yaitu 23 dan T tabelnya 0,95 sehingga mendapatkan 1,71. Nah, selanjutnya menentukan kesimpulannya. Perbedaan harga T hitung dengan T tabel menunjukkan perbedaan yang nyata, yaitu harga T hitung lebih tinggi dari T tabel, maka dapat dinyatakan hipotesis 0 ditolak. Dengan demikian disimpulkan terdapat hubungan yang positif antara kecerdasan dengan prestasi belajar di sekolah secara meyakinkan. Cukup sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.